Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. I remember the way you glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting star, yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Peran pedagang dan ulama dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pedagang melakukan penyebaran Islam melalui dunia perdagangan. Ulama menyebarkan Islam melalui dakwah umum. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Ba 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 ba. Perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia. Mayoritas masyarakat beragama Islam dan sistem kasta mulai memudar. Kebudayaan masyarakat kemudian memiliki corak khas Islam. Selain bahasa, nama, kesenian, adat istiadat, juga termasuk arsitektur. Pemerintahan masih bersifat kerajaan di setiap daerah dan dipimpin oleh sultan serta bercorak Islam. Faktor masuknya Islam ke Indonesia. Syaratnya mudah. Upacara yang sederhana. Tidak mengenal kasta. Kondisi politik di pemerintahan. Pulau Sumatera. Pada awal abad ke-16, daerah-daerah pesisir seperti Aceh, Palembang, sudah banyak terdapat masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. Pulau Jawa. Pajajaran jatuh ke tangan Islam pada tahun 1579 atau 1580 karena serangan dari kerajaan Banten. Pulau Sulawesi. Terdapat beberapa raja yang resmi masuk Islam, yaitu 1. Goa dan Talo pada 22 September 1605. 2. Wajo pada 10 Mei 1610. 3. Bone pada 23 September 1611. Pulau Maluku tidak termasuk ke dalam penyebaran Islam. Pulau Kalimantan. Proses Islamisasi di Kalimantan terjadi pada sekitar tahun 1575.
Sosial ekonomi. Letaknya yang strategis menyebabkan pelabuhan Samudra Pasai ramai dikunjungi pedagang mancanegara. Selain itu, masyarakat sudah menggunakan mata uang emas yang disebut dirham atau dirham. Life is just a bowl of cherries. Sometimes it is sweet or filled with worries. Don't be afraid when things go wrong, just be strong. When things seems up in the air and everything is so unfair, and you stumble and fall, just pick yourself up and sing. If one day you lose your way, just remember one thing, my friend. When you're under a cloud, just with some music and sing. If one day you lose your way, just remember that I'm here to stay. Don't you give up, keep your chin up and be happy. Life is just a bowl of cherries. Sometimes it is sweet or filled with worries. Don't be afraid when things go wrong, just be strong. When things seems up in the air and everything is so unfair, and you stumble and fall, just pick yourself up and sing. If one day you lose your way, just remember one thing, my friend. When you're under a cloud, just feel some music and sing. If one day you lose your way, just remember one thing, my friend. When you're under a cloud, just feel some music and dance. If one day you lose your way, just remember that I'm here to stay. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Sejak di bangku sekolah dasar, setiap anak Indonesia telah diperkenalkan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dalam buku-buku pengajaran biasanya disampaikan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, sebuah wilayah di India. Dan menurut buku-buku itu juga, wilayah yang pertama kali didatangi oleh pedagang Gujarat itu adalah Samudra Pasai Aceh. Teori Gujarat terbantahkan oleh ditemukannya sebuah batu nisan dari Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada 475 Hijriah atau 92 Masehi yang ditemukan di Leran, Gresik. Makam tersebut terdapat di kelompok makam di Leran bersama-sama dengan beberapa makam yang tidak memiliki tahun. Jenis nisan pada makam-makam tersebut seperti yang ditemukan di Champa berisi tulisan yang berupa doa-doa kepada Allah. Bukti lain adalah temuan harta karun kerajaan Tiongkok dan kerajaan
dan Persia dari bangkai kapal karam berusia 1000 tahun di perairan Cirebon baru-baru ini menunjukkan bahwa Islam sudah ada di Indonesia sebelum abad ke-13 Masehi. Sebagai ganti teori tersebut, diperkenalkanlah teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang langsung dibawa oleh para pedagang Arab. Teori ini diperkenalkan oleh Buya Hamka, Alwi Shihab, Ahmad Mansur Suryanegara, dan beberapa ahli sejarah lainnya. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia jauh sebelum datangnya para pedagang Gujarat. Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau awal abad Hijriah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dan agama Islam langsung diperkenalkan oleh para saudagar dari Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Teori ini diperkuat oleh beberapa literatur Cina yang menyebutkan bahwa menjelang seperempat abad ke-7 Masehi telah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan ini, orang-orang Arab bermukim dan menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas-komunitas Muslim. Hal ini tidaklah mengherankan karena Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 telah dijadikan jalur perdagangan oleh para saudagar Arab yang memasuki Cina jalur laut. Kesimpulan itu didasarkan pada manuskrip Cina pada periode dinasti Tang. Manuskrip Cina itu mengisyaratkan adanya permukiman Arab di Cina yang penduduknya diizinkan oleh kaisar untuk sepenuhnya menikmati kebebasan beragama. Dan Cina yang dimaksudkan dalam manuskrip pada abad pertama Hijriah itu tiada lain adalah gugusan pulau-pulau di timur jauh, termasuk Kepulauan Indonesia. Dari manuskrip Cina itu pula dapat informasi jalur penyebaran Islam di Indonesia. Disebutkan masuknya Islam bukanlah dari 3 jalur emas, Arab, India, dan Persia, sebagaimana tertulis dalam buku-buku sejarah selama ini, melainkan langsung dari Arab yang dibawa oleh para pedagang Arab. Teori Mekah ini juga menunjukkan bahwa Islam telah ada di Nusantara sejak abad ke-7, yang artinya Islam di Nusantara telah berumur 14 abad, hampir sama dengan umur Islam di Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sejarah perjuangan dan perlawanan terhadap mungkin dilepaskan dari peranan para ulama dan tokoh Muslim yang taat. Mereka inilah para pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berjasa dalam melawan imperialisme asing. Sebut saja Sultan Hasanuddin misalnya. Pahlawan dari tanah Goa ini merupakan seorang raja dari Kesultanan Islam Goa. Beliau secara khusus belajar Islam di Pusat Pendidikan dan Pengajaran Islam di Masjid Bontoala, yang membentuk Hasanuddin menjadi pemuda yang taat beragama dan memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Raja yang dijuluki Belanda, ayam jantan dari timur ini, terus mengadakan lawanan sampai Belanda kewalahan dan harus meminta bantuan dari Batavia. Dan di akhir masa hidupnya, Sultan Hasanuddin merupakan seorang pengajar agama Islam. Demikian juga dengan Kapiten Patimura. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Kapiten Patimura yang bernama Thomas Matulesi adalah penganut Nabi. Menurut sejarawan Mansur Suryanegara, nama asli dari Patimura adalah Ahmad Lusi atau dalam bahasa Maluku disebut Mat Lusi, lahir di Hualoi, Seram Selatan. Ia bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau yang saat itu diperintah Sultan Abdurrahman. Dan Patimura Muda adalah seorang Muslim yang taat. Monopoli perdagangan oleh VOC dan kewajiban-kewajiban berat yang dibebankan pihak company kepada menjadi pemicu Patimura untuk melakukan perlawanan. Dengan dikomandani Patimura, rakyat Maluku melakukan perjuangan bersenjata terhadap penjajah Belanda. Patimura terus melakukan perlawanan sampai berakhir di tiang gantung pada tahun 1817. Jika di Indonesia Timur ada Hasanuddin dan Patimura, maka di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro.
Beliaulah pemimpin perang terbesar yang pernah terjadi antara bangsa Indonesia dengan penjajah Belanda. Muak dengan kelakuan penjajah yang sewenang-wenang, menjadi pemicu Pangeran Diponegoro untuk mengobarkan Perang Sabil atau yang akhirnya dikenal sejarah dengan nama Perang Diponegoro. Perang sengit terjadi di berbagai front, baik di desa maupun di kota. Pangeran Diponegoro bukanlah sekedar pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda semata-mata karena urusan tanah dan tahta. Lebih dari itu, Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan Jawa yang mendalami serius agama Islam dan kemudian melawan penjajah Belanda dengan semangat jihad fisabilillah. Diponegoro adalah sosok pahlawan yang berani meninggalkan tahta dan kenikmatan duniawi demi mewujudkan sebuah cita-cita luhur, tegaknya Islam di tanah Jawa. Hal ini tampak dari ucapan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock pada saat penangkapannya. Ia berkata, "Nama saya adalah Kanjeng Sultan Abdi yang bertugas untuk menata orang Islam yang tidak setia, sebab saya adalah Raja Islam Tanah Jawa." Para pahlawan nasional lainnya yang berjuang mengusir penjajah Belanda seperti Cut Nyak Dien, Cut Mutia, dan Tengku Umar di Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, mereka semua adalah para tokoh-tokoh Islam yang terhormat, baik sebagai sultan, bangsawan, ataupun sebagai ulama. Fase berikutnya perjuangan bangsa Indonesia lebih banyak dilakukan lewat jalur politik, pendidikan, dan sosial, meskipun dalam beberapa tempat peristiwa konfrontasi bersenjata tidak terelakkan. Apabila kita melihat fakta-fakta sejarah Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia modern melawan kolonialisme digerakkan dan dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam yang membentuk beberapa organisasi pergerakan, baik politik ataupun sosial pendidikan. Dan sebagian besar aktivis perjuangan tersebut adalah para ulama dan tokoh Islam yang bergerak karena ketidakadilan yang mengusik nurani mereka. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang terkenal dengan Hos Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia. Bagi Cokro, Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipersatukan sebagai nilai dasar kebangsaan yang hendak Indonesia. Sebuah spirit besar muncul dari diri Cokro, yakni setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Pada tahun 1912, ia mendirikan Syarikat Islam dan menjadi ketuanya. Syarikat Islam merupakan kelanjutan dari organisasi yang telah eksis sebelumnya, yaitu Syarikat Dagang Islam yang didirikan tahun 19. Kesimpulan, perkembangan Indonesia pada masa Islam memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan baik manifest maupun laten bagi masyarakat Indonesia sekarang. Walau sudah beratus-ratus tahun lalu perkembangan Islam terjadi, namun masih tetap berpengaruh hingga kini, bahkan situs-situs peninggalannya tetap terjaga. Tugas individu. 1. Sebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 2. Bagaimana cara Wali Songo melakukan syiar tentang agama Islam di wilayah Pulau Jawa. 3. Sebutkan peninggalan-peninggalan bercorak Islam di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. If anyone can fill my world with joy and happiness, and cast away all of my loneliness, always there beside me when I am down, and never left my face with a frown. It's you, yes it's you, my friend, who can make it all come true. It's you, yes it is
the joy and